Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program talk show. Dan di segmen akhir ini kami juga mengundang partisipasi Anda mungkin untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita masih lanjutkan di sini sudah memang dari tadi Pak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh cukup luar biasa ya dengan program-program beliau pun juga untuk meningkatkan minat baca literasi masyarakat Aceh, tujuannya untuk mewujudkan Aceh hebat ya ataupun Aceh Carong juga ini salah satunya. Nah, tadi salah satu kegiatan banyak yang dilakukan mulai dari kegiatan perlombaan. Mungkin ini salah satu kegiatan yang untuk menarik minat ya, perlombaan untuk tingkat mungkin di tingkat level anak-anak TK, anak SD itu ada storytelling ini Pak ya. Kemudian di tingkat mungkin remaja itu ada duta baca, ada ratu dan Ratu Baca juga. Mungkin itu kegiatan seperti ini lebih rincian seperti apa ini Pak? Maksudnya? Itu apakah tahunan atau bagaimana? Setiap tahunnya? Setiap tahunnya kita lakukan dan juga dibantu dengan dana APBN yang mereka 3 tahun sekali. Tapi kita tiap tahun. Setiap tahun. Nah, mungkin ada tidak pemilihan mungkin siapa yang paling sering berkunjung ke perpustakaan, mungkin ini akan diberikan apresiasi juga. Kita juga melakukan pendataan seperti itu, tapi selama ini belum tersentuh memberi hadiah para pengunjungnya kan terhadap apa kita lakukan terhadap Ratu Baca dengan Duta Baca itu. Kita mengharapkan para adik-adik kita yang terpilih biar menjadi pioner di depan, supaya bagaimana kita libatkan dia dalam berbagai kegiatan, juga menjadi agen perubahan. Mereka yang akan mengajak teman-temannya untuk membaca gitu Pak ya. Nah tapi Pak, salah satu juga mungkin ini melihat bahwa budaya Aceh adalah juga budaya tutur ya. Mungkin dahulunya masyarakat Aceh bukan masyarakat yang budaya membaca, tapi lebih budaya bertutur, bercerita. Nah mungkin ini juga Badan Arsip punya ranah tidak Pak, bagaimana untuk melestarikan budaya tutur Aceh ini sendiri? Juga kita lakukan pembinaan seperti itu di samping melalui perlombaan. Alhamdulillah tahun 2019 kemarin salah satu putra terbaik kita memperoleh tingkat juara 1 nasional. Itu perlombaan apa Pak? Tutur bahasa itu. Tutur. Tahun ini karena dilakukan secara daring, kita belum berhasil masuk. Baik. Nah mungkin kedepannya harus lebih semangat lagi ini Pak ya, untuk budaya tutur ini ditingkatkan juga, yang mungkin juga didukung oleh Dinas Perpustakaan Aceh ini sendiri. Di samping peran sumbangsih Dinas Kabupaten Kota, karena memang kita lakukan, kita buka kesempatan siapa saja boleh ikut. Yang penting ada batasan. Dinas Kabupaten Kota itu sangat berperan untuk membina. Kemudian begitu kita seleksi mereka menjadi juara di provinsi, kita gandeng di provinsi, baru kita bawa ke tingkat nasional. Dan artinya juga Dinas Perpustakaan juga melakukan kegiatan seperti ini juga artinya membina juga ini Pak ya, sehingga sebelum mereka mengikuti perlombaan tingkat nasional. Nah Pak, ketika membaca tapi juga hubungannya dengan menulis. Nah mungkin untuk tingkat lokal penulis-penulis Aceh mungkin itu sudah diberdayakan tidak ini Pak? Inilah salah satu kendala yang kita hadapi Bu. Kita akui bahwa sebenarnya Aceh ini terlalu banyak situs sejarah yang bisa. Cuma karena mungkin selama ini kurang, maksud saya bukan kurang dihargai mereka, tapi kurang ditampung, diberi kesempatan. Maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh mengajak para cendekiawan, terutama akademisi di kampus atau memang siapa saja yang punya minat kemampuan untuk menulis, kita tantang, kita beri kesempatan kepada mereka untuk menulis dan kita bantu. Kita bantu di samping kita hargai mereka dari aspek finansial untuk menulis buku yang punya nilai sejarah yang minimal layak kita angkat. Kita tampung, kita bantu mereka. Cuma nanti kan tidak semua buku yang ditulis orang kita itu kita angkat. Ada tim menilai bahwa ini layak untuk dipublikasi. Jadi dinas kita membantu menggandakan, mencetak. Kita bisa sampai 500 eksemplar dan kita bagi-bagi. Kita tidak boleh menjual.
Oke. Kita ada Membantu mencetak gitu cetak Pak. dan kita bagi secara gratis dan kita tempatkan di perpustakaan-perpustakaan, terutama perpustakaan kampung itu. Baik. Oke. Nah mungkin tadi penulisnya, kalau untuk penerbit lokal gimana Pak? Kita beri kesempatan juga. Jadi setelah ada penulis sudah ada teksnya, kita cetak di penerbit lokal, bukan di luar. Kita, supaya terberdayakan orang kita ini. Oke. Cuma sekali lagi bahwa agak terbatas buku-buku yang hasil orang kita ini agak terbatas. Oke, nah mungkin Pak, kalau kita lihat bahwa mungkin sebenarnya mungkin kalau di luar untuk menulis itu sudah menjadi profesi yang menjanjikan sekali ya. Kemudian perusahaan penerbitan itu juga sudah menjanjikan sekali. Mungkin bagaimana juga di Aceh hadir yang hal seperti itu Pak. Mungkin penerbit yang punya penerbit yang bagus dengan menghasilkan menerbitkan buku-buku yang berkualitas dari penulisnya juga orang Aceh sendiri, itu ada pembinaan khusus program seperti itu dari Dinas Perpustakaan Aceh? Kalau itu belum melakukan pembinaan terhadap percetakan, karena memang kita berharap bahwa percetakan atau penerbit yang di Aceh ini kan harus berani bersaing, tidak hanya fokus pada buku-buku tentang Aceh, tapi bagaimana melebarkan sayap ke luar daerah, karena kita lihat kayak penerbit lain tidak hanya terbatas penulis lokal aja. Ini salah satu yang kita aneh. Karena memang berdaya saing penerbit itu perlu, Bu. Bagaimana mendesain kertas, gambar, tata letak, gitu kan. Karena jujur kita bilang bahwa sebuah buku yang baik itu tidak hanya dari covernya ya dari Pak? cover, dari tulisan, tapi juga dari letaknya, ya kan. Desain grafisnya, gambarnya, itu juga salah satu daya tarik terhadap kita. Kadang-kadang orang kita akan begitu lihat cover, seperti membaca koran hanya membaca halaman depan ini Pak. Inilah salah satu kendala yang kita hadapi. Tapi saya pikir para penerbit itu di kita tingkat hal seperti itu mereka sudah mapan. Tinggal aja bagaimana melebarkan sayap, tidak hanya fokus pada penulis lokal aja, bagaimana mengaitkan penulis-penulis lain, tidak hanya terbatas tentang Aceh, tapi bagaimana tentang pendidikan, ekonomi. Oke, baik. Nah, satu lagi pertanyaan Pak, ini mungkin untuk membina juga perpustakaan yang ada di Gampung tadi sudah. Untuk di tingkat sekolah bagaimana ini Pak? Alhamdulillah saat ini Dinas Perpustakaan Garsipan Aceh mempunyai 32 orang pustakawan. Jadi pustakawan inilah yang saya harapkan di samping mereka sebagai... Apakah mereka juga menjadi agennya untuk perpustakaan di sekolah-sekolah? Sekolah-sekolah. Karena di sekolah-sekolah terutama SMA mereka sudah punya guru pustaka sendiri, pengelola pustaka, benar-benar fungsional mereka itu. Biasanya Pak yang saya tahu kalau di sekolah itu Pak yang mengelola pustaka itu bukan mereka yang memang bidang perpustakaan ataupun yang punya background pendidikan di perpustakaan, apakah guru yang hanya ataupun guru apa ditugaskan untuk perpustakaan? Kalau dulu ya Bu, kalau sekarang seperti apa Pak? Kalau sekarang karena sebenarnya tidak mudah nih Pak ilmu perpustakaan, zaman saya sekolah itu siapapun bisa jadi pengelola pustaka. Guru ditempatkan untuk mengelola pustaka. Tapi sekarang guru yang mengelola pustaka itu memang guru khusus sebagai guru pustakanya. Mereka tidak mengajar, tapi mereka semata-mata bertugas mengelola pustaka. Mereka fungsional, angka kredit dari situ. Jadi mereka tidak lagi mengajar. Jadi apakah mereka harus sarjana dari perpustakaan ini Pak? Kita harapkan seperti itu, tapi karena memang sekali lagi bahwa sekarang sudah mulai Bu, sudah ada sarjana dari Unsia atau fakultas lain diangkat menjadi guru pustaka. Kalau dulu kan seperti saya bilang tadi kan, dan mereka menjadi mitra kita. Kita yang punya pustakawan kita ini sebanyak 30 orang itu menjadi mitra, menjadi binaan mereka. Bahkan Bu, terobosan yang saya lakukan sejak 2020 ini, pustakawan yang ada di dinas memang sedikit 32 orang. Saya beri tugas, saya SK-kan mereka itu untuk membina setiap satu orang tuh 1 SD,
satu SMP dan satu SMA menjadi tanggung jawab pustaka. Misalnya salah seorang pustaka yang kita punya misalnya Mawardi. Pak Mawardi ini saya beri tugas, saya SK-kan membina 3 sekolah, satu SD, satu SMP, satu SMA. Bagaimana mitra menjalin kerjasama mitra dengan pustakawan yang ada di sekolah. Tapi selama ini bukan. Ada hal yang semacam miskomunikasi. Artinya begini, seharusnya saya mengajak dalam berbagai kesempatan para guru yang mengelola pustaka sekolah. Bagaimana menyajikan program dengan kepala sekolah. Kan sekarang alhamdulillah setiap sekolah dengan dana BOS sekarang. Kan ada 8 item kompetensi. Salah satunya itu pustaka. Jadi boleh menggunakan dana BOS untuk membenah pustaka itu. Termasuk gurunya bisa dikirim untuk ikut pelatihan. Inilah yang perlu para pengelola pustaka sekolah itu buat program, sodorkan kepada kepala sekolah. Buku harus berganti, ruangan dicek, bahkan inilah kadang-kadang ruangan perpustakaan pun sampai 10 tahun tidak diganti catnya kan. Pengadaan buku baru. Nggak mungkin pun buku itu aja terus kan. Ataupun juga bagaimana meningkatkan minat baca siswa juga dengan perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh perpustakaan sekolah. Dan para guru kelas, saya mantan kepala dinas pendidikan di PDJ. Saya mengajak para kepala sekolah, para guru-guru bagaimana menggunakan pustaka sekolah. Di samping guru-guru coba berkarya wisata dengan tidak belajar itu tidak hanya dalam lokal, di dalam kelas. Bisa membawa anak-anak keluar kan, baca buku. Di luar saya lihat pendidikan udah seperti itu. Artinya juga sudah mulai maju dengan artinya memberdayakan juga perpustakaan yang ada di sekolah. Mungkin dengan sepertinya juga akan meningkatkan minat baca siswa ya Pak. Karena berdasarkan penelitian juga minat baca siswa kita di Indonesia juga masih rendah dibandingkan dengan siswa di luar sana. Mungkin dengan kegiatan ini perpustakaan terus membenah ya, dari perpustakaan wilayah atau provinsi Aceh yang membina setiap perpustakaan yang ada di sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA. Mungkin ini juga kembali bisa meningkatkan minat baca para siswa di setiap sekolah dengan berbagai program yang ada ya. Dan ini juga langsung tadi ada agennya sendiri dari Dinas Perpustakaan Aceh ini Pak ya. Tapi kayaknya tidak cukup ya nih Pak agennya 30 kurang, lagi. 32 orang ini kurang. Belum lagi sekolah yang ada di Aceh. Berapa ini Pak? Ribuan kan. Apalagi maaf saya kata Bu, pustaka sekolah itu kan baru tingkat SMA udah ada. SMP udah ada. Tapi di tingkat sekolah dasar kecuali Banda Aceh yang udah ya. Kalau kami di kabupaten ini kadang-kadang belum ada ruangan perpustakaan. Belum. Bahkan belum ada ruangan khusus tingkat perpustakaan. Ini sesuatu yang sedih. Seharusnya saya sentilah Pak Ibu bilang bahwa minat baca ini harus kita pupuk dari pendidikan dasar. Sejak dini itu harus ada. Betul. Bagaimana mereka bisa kita tingkatkan? Pustaka tidak ada, buku kurang. Nah inilah seharusnya. Seyogyanya itu pustaka sudah hadir itu sejak pendidikan dini. Oke, jadi kedepannya setiap pendidikan dini, apakah itu PAUD ataupun TK, itu juga sudah mulai ada perpustakaan. Karena memang untuk menumbuhkan minat baca anak harus sejak dini. Dari usia yang sangat dini sekali ini Pak ya. Dan kemudian dari usia dini ini mungkin akan menjadi kebiasaan yang baik yang bisa dia teruskan sampai dewasa. Karena bagaimana kita menghadirkan pustaka ini menjadi suatu kebutuhan. Kalau orang sudah butuh kan benar. Alhamdulillah sekali. Baik. Iya. Nah luar biasa tadi dari program yang sudah dijabarkan tadi dari mulai pemilihan duta baca, kemudian bagaimana ada program inklusi sosial di tingkat Gampung, perpustakaan Gampung, pembinaan perpustakaan sekolah juga, kemudian juga bagaimana membina dari budaya ataupun lomba-lomba tutur, kemudian ada juga lomba perpustakaan berpotensi dan lain sebagainya. Ini tentu tujuannya untuk mewujudkan program pemerintah yaitu Aceh Carong. Pak. Baik. Nah, Pak Ruslan, kita sudah berada di akhir waktu kita dari sesi talk show malam hari ini. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai statement closing. Silakan Bapak.
kami Dinas Perusahaan dan Kearsipan Aceh melalui program-program yang kami tawarkan, kami jalankan sesuai dengan visi dan misinya Gubernur. Sangat berharap yang pertama partisipasi masyarakat, orang tua tentunya, Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota, bagaimana kita menghadirkan perpustakaan ini menjadi sesuatu kebutuhan baik siswa maupun mahasiswa dan masyarakat kampung. Inilah di samping itu kami juga berharap para perangkat desa, kepala desa dan para tuha agar mau menggunakan sedikit dalam tanda petik mengalokasikan dana desa untuk memberdayakan perpustakaan yang ada di kampung. Bahkan tidak hanya terbatas beli buku, bisa membangun bangunan. Tapi sekali lagi saya mengajak para perangkat untuk mempelajari aturan. Dan kita sudah ada dukungan dari Permendes untuk alokasi itu. Sekali lagi mudah-mudahan harapan kita bersama bagaimana indeks membaca masyarakat kita ini lebih tinggi lagi, mencerdaskan kehidupan masyarakat kita Aceh yang pada ujungnya dengan cerdas bisa membuka lapangan usaha, menambah income kita masyarakat kita. Baik, jadi sesuai dengan program pemerintah Aceh itu mewujudkan Aceh Carong dan Aceh Sejahtera. Nah itu dia Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh dengan programnya untuk mewujudkan Aceh Carong dan Aceh Sejahtera dengan berbagai program yang sudah diluncurkan. Semoga juga kedepannya semakin baik dan juga dapat membantu pemerintah Aceh untuk mewujudkan program-program pemerintahan Aceh. Amin. Terima kasih Pak Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani MPD selaku Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Aceh untuk malam hari ini atas kehadiran Bapak cukup luar biasa hari ini atas waktunya dan juga terima kasih kepada pemirsa di rumah atas partisipasinya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.